Timnas Portugal menghadapi Swiss pada laga 16 besar Piala Dunia 2022 di Lusail Stadium Rabu dini hari. Pelatih Selecao das Colinas Fernando Santos tidak memainkan Cristiano Ronaldo. Ia lebih memilih mengandalkan Gonzalo Ramos di lini depan. Ramos membalas kepercayaan itu dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-19. Portugal bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-32. Sepak pojok Bruno Fernandes bisa ditanduk oleh Pepe. Sundulan Pepe bersarang ke pojok kanan gawang Swiss. Portugal unggul 2-0 hingga turun minum. Selepas jeda Ramos mencetak gol keduanya di laga ini. Umpan Diego Dalot dari sisi kanan bisa disontek Ramos di depan gawang untuk memperdaya Jan Sommer. Portugal kemudian menjauh 4-0. Rafael Guerreiro mencetak gol usai menusuk dari sisi kiri pada menit ke-55. Swiss bisa menipiskan ketinggalan jadi 4-1 3 menit berselang lewat Manuel Akanji memanfaatkan sepak pojok. Portugal kembali menjauh. Ramos bikin hat-trick menuntaskan umpan João Felix di menit ke-67. Jelang pertandingan berakhir, Portugal menambah keunggulannya lewat Rafael Leao di menit ke-92. Skor 6-1 pun menjadi hasil akhir laga tersebut. Perjuangan pelatih Belanda Louis van Gaal melawan penyakit kanker yang ia derita jadi inspirasi untuk para pemain selama di Piala Dunia. Belanda telah memastikan diri lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Amerika Serikat di babak 16 besar. Di perempat final, Belanda telah ditunggu oleh timnas Argentina. Namun siapa sangka jauh sebelum Piala Dunia bergulir, pelatih Belanda Louis van Gaal berjuang melawan kanker prostat yang ia derita dan mendapatkan 25 kali perawatan radiasi. Dalam masa-masa sulit ini, Van Gaal merahasiakan kondisinya dari para pemain sepanjang perjuangan Belanda di babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak mengganggu fokus pemain. Van Gaal baru menceritakan soal kanker yang ia alami dan semua perawatan yang telah ia lakukan pada bulan April lalu. Cara Van Gaal berjuang melawan kankernya dan bagaimana sang pelatih merahasiakan semuanya dari pemain menjadi inspirasi tim selama berjuang di Piala Dunia. Timnas Korea Selatan harus puas tertahan di babak 16 besar Piala Dunia setelah merasakan tangguhnya kekuatan Brazil. Kekalahan 4-1 dari Brazil ini membuat pelatih Korea Selatan Paulo Bento memutuskan untuk mengundurkan diri. Mulai sekarang kita hanya harus memikirkan masa depan, dan itu tidak akan bersama tim nasional Korea Selatan. Saya akan istirahat dan kemudian saya melihat apa yang terjadi setelahnya, terang Bento setelah ditaklukkan Brazil. Meskipun mampu membawa Korea Selatan tampil impresif, sepertinya Bento punya keputusan sendiri terkait nasibnya setelah Piala Dunia. Bento bahkan sudah merencanakan sejak jauh-jauh hari jika dirinya akan memutuskan untuk undur diri setelah Piala Dunia 2022. Stadium 974 di Ras Abu Abu Doha, Qatar resmi akan dibongkar usai menjadi saksi kebrutalan Brazil mengemaskan Korea Selatan 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia. Stadion ini memang dibangun sebagai stadion tambahan tempat gelaran Piala Dunia 2022. Stadion ini dibangun dengan susunan sebanyak 974 kontainer sebagai bagian dari semangat efisiensi Qatar dalam menyelenggarakan Piala Dunia. Stadion dengan kapasitas 44.000 penonton tersebut pun menjadi panggung ke-7 pertandingan Piala Dunia sejak dibuka pada November lalu. Stadion 974 menjadi stadion pertama di Piala Dunia yang dapat dibongkar sepenuhnya. Stadion ini dirancang untuk mengatasi kekhawatiran bahwa Qatar menghabiskan miliaran dolar untuk pembangunan stadium, namun terbengkalai setelahnya. Kendati demikian, pembangunan Qatar memastikan kursi-kursi stadion yang dibongkar tersebut akan disumbangkan ke negara-negara lain yang tengah mengembangkan program sepak bola. Penyerang timnas Brazil Richarlison memanaskan pemburuan gelar top skor Piala Dunia. Kepastian itu didapat setelah Richarlison mencetak 1 gol dalam duel 16 besar. Richarlison mencetak gol untuk timnas Brazil pada menit ke-29 ke gawang Korea Selatan pada duel yang digelar di Stadion 974. Gol itu membantu Brazil menang dengan skor 4-1. Richarlison kini sejajar dengan Lionel Messi, Marcus Rashford, Bukayo Saka dari Inggris, Oliver Giroud, Cody Gakpo serta Alvaro Morata. Mereka masih tertinggal 2 gol dari Kylian Mbappe yang ada di puncak top skor Piala Dunia. Richarlison masih berpeluang mengejar koleksi gol Kylian Mbappe
Pasalnya timnas Brazil berhasil menembus babak perempat final Piala Dunia. Pelatih AS Roma Jose Mourinho terus memantau kondisi Paulo Dybala yang sedang memperkuat Argentina di Piala Dunia. Mourinho bahkan sampai menghubungi Dybala setiap hari. Dybala sempat mengalami cedera hamstring pada Oktober lalu. Cedera tersebut membuat Dybala sempat dikhawatirkan bakal absen. Namun ex-pemain Juve itu pada akhirnya pulih tepat waktu dan masuk ke skuad Argentina yang dibawa ke Qatar. Akan tetapi sejauh ini Dybala belum pernah diturunkan di Piala Dunia 2022. Paulo Dybala mengungkapkan bahwa Mourinho terus memantau kondisinya di Qatar lewat telepon. Ia mengaku punya hubungan baik dengan pelatih asal Portugal itu. Tidak mengherankan apabila Mourinho memperhatikan Dybala sungguh-sungguh. Pasalnya pemain berusia 29 tahun itu jadi salah satu pilar penting Roma dan sudah mencetak 7 gol di semua kompetisi. Mourinho menelpon saya setiap hari. Dia ingin tahu bagaimana perasaan saya. Saya punya hubungan yang sangat baik dengannya, ujar Dybala. Timnas Brazil berada dalam penampilan terbaik mereka di paruh pertama saat melawan Korea Selatan. Tim besutan Tite itu mencetak 4 gol tanpa balas lewat Vini Junior, Richarlison serta Lucas Paqueta. Brazil merayakan gol mereka dengan menari, bahkan pelatih Tite juga ikut di satu titik. Namun selebrasi menari itu justru tidak disukai oleh Roy Keane. Saya tidak menyukainya, saya tahu itu. Ini menegaskan tentang budaya dan joget itu dimaksudkan untuk itu. Tapi saya pikir itu benar-benar tidak menghormati lawan. Skornya 4-1 dan mereka melakukannya setiap saat. Saya tidak keberatan dengan yang pertama. Terlepas apapun yang mereka lakukan, tapi tidak untuk yang setelah itu. Dan kemudian pelatih ikut terlibat. Saya tidak senang dengan itu. Saya sama sekali tidak berpikir itu bagus, ujar Roy Keane kepada ITV. Maroko melewati duel 120 menit untuk mengalahkan Spanyol di babak adu penalti dengan skor telak 3-0. Duel babak 16 besar Piala Dunia 2022 Selasa ini berlangsung melebihi ekspektasi. Bermain di Education City Stadium, Maroko tampil tangguh untuk merebut tiket perempat final dari Spanyol. Hakim Ziyech dan kawan-kawan menang dramatis di babak adu penalti. Sesuai prediksi, Maroko tampil tangguh untuk membuat Spanyol kesulitan. Bahkan 45 menit pertama Maroko tampak lebih berbahaya daripada La Roja. Spanyol bangkit di babak kedua tetapi tidak ada gol hingga 90 menit berakhir. Laga bahkan masih terkunci tanpa gol hingga 120 menit berlalu. Lanjut ke babak adu penalti, Yassine Bounou, kiper Maroko tampil luar biasa dengan menepis 3 penalti lawan. Timnas Maroko menang telak 3-0 dan berhak melaju ke babak perempat final.